Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 dari grup C antara Bahrain versus Indonesia yang akan dimainkan besok malam. Dan rencana kick-off-nya adalah mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa untuk sementara ini Bahrain unggul dari segi poin dari Indonesia karena telah berhasil meraih satu kali kemenangan di pertandingan pertama lawan Australia. Walaupun kemudian mereka kalah dengan skor yang telak dari Jepang dengan skor 0-5. Tapi di sisi lainnya tim nasional kita belum terkalahkan karena berhasil mendapatkan 2 poin dari tim yang tangguh atau yang difavoritkan untuk juga bisa lolos ke Piala Dunia, yaitu pertama Arab Saudi dan kedua Australia. Jadi saya pikir ya pertandingan besok malam juga adalah pertandingan yang bisa menentukan langkah dari kedua tim untuk bisa lolos minimal ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kenapa saya mengatakan round 4? Karena sebetulnya bagi tim nasional kita jika bisa lolos ke round 4 pun, ya itu tentu akan menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan itu merupakan target yang jauh lebih realistis. Tapi bahwasannya nanti, jika timnas kita bisa lolos dari round 3 ini ke Piala Dunia, tentu itu merupakan bonus. Maka itu seperti yang pernah saya katakan, bahwa tidak ada salahnya juga Shin Tae-yong punya target untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke round 4 dengan menyelesaikan perjuangan di round 3 ini dengan menempati peringkat nomor 3 atau nomor 4. Dan dari segi kekuatan, sebetulnya Bahrain tentu tidak sekuat Arab Saudi, Australia, atau juga tentunya Jepang. Tapi tim ini juga tidak bisa diremehkan. Bukan karena mereka bisa menang lawan Australia, enggak juga sih. Karena di pertandingan tersebut saya melihat para pemain Bahrain lebih pintar bersandiwara daripada bermain sepak bola secara taktis. Dan mereka berhasil meraih kemenangan yang sangat penting bagi mereka tentunya, karena mereka berhasil mendapatkan 3 poin dari satu kemenangan tersebut. Tapi kemudian lawan Jepang, nggak jalan juga tuh trik-trik mereka. Ya padahal yang saya ingat, kan saya nonton ya pertandingan ini, ada juga loh laser-laser yang diarahkan kepada para pemain Jepang. Tapi nggak efek juga. Kenapa nggak efek? Karena kualitas dari Jepang. Bukan saja kualitas dari materi pemain mereka, tetapi juga secara permainan. Mereka punya kualitas permainan yang memang istimewa. Artinya apa? Artinya, taktik permainan itu akan sangat penting bagi tim nasional Indonesia di pertandingan besok malam. Taktiklah yang akan menentukan pemenang dari pertandingan besok malam. Dan feeling saya, Bahrain akan berani keluar menyerang. Bukan karena mereka menganggap remeh Indonesia, sama sekali enggak. Tapi memang mereka harus meraih kemenangan pada saat sekarang mereka bisa bermain di kandang mereka kembali untuk kedua kalinya secara beruntun. Karena sebelumnya kan lawan Jepang, tapi mereka kalah. Tentu mereka akan keluar menyerang untuk bisa mendapatkan tambahan 3 poin lagi agar mereka bisa meraih kemenangan. Dan sebetulnya jika mereka berani bermain menyerang, itu adalah keuntungan bagi tim nasional kita. Karena kalau sekarang saya melihat cara bermain timnas kita adalah bermain dengan energi tinggi. Dengan cara melakukan pressing di tengah dan juga di belakang. Tapi transisinya itu yang mematikan teman-teman. Hanya dalam hitungan 7 atau 8 detik, para pemain dari tim nasional kita bisa mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari tim lawan. Dan itu tidak mudah sebetulnya mereka lakukan. Dan tidak semua tim bisa bermain dengan cara seperti itu. Tetapi para pemain kita bisa bermain dengan tempo tinggi pada saat diperlukan dengan memanfaatkan yang namanya transisi positif. Artinya pressing dari para pemain kita itu harus intens, tapi harus jaga juga. Karena para pemain Bahrain ini disenggol sedikit saja, kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti, kemungkinan akan terguling-guling. Dan satu hal lagi yang dikhawatirkan, jangan sampai mempengaruhi wasit yang memimpin jalannya pertandingan besok malam. Jadi para pemain kita harus berhati-hati juga. Karena sebetulnya teman-teman, dari segi teknis, timnas kita punya materi pemain yang bagus, punya pelatih yang berpengalaman, yang pernah membawa tim nasional Korea Selatan lolos ke Piala Dunia sebelumnya, jadi sudah punya pengalaman yang luar biasa, bermain di babak kualifikasi Piala Dunia, ya pada saat dia melatih Korea Selatan, dia sudah punya pengalaman tersebut, Shin Tae-yong, ya, dan juga secara materi pemain,
Sekarang kita tahu di tim nasional kita punya materi pemain standar Eropa karena mayoritas dari para pemain kita bermain di kompetisi Eropa. Jadi sebetulnya kita sudah unggul dari segi teknis. Kalau soal mentalitas, ya seharusnya mental dari para pemain kita kuat sih. Cuma faktor non-teknis ini bos yang harus dijaga. Apa sih itu faktor non-teknis? Yaitu cara nanti jika dilakukan oleh para pemain Bahrain adalah jika mereka terguling-guling di atas lapangan. Nah, itu harus hati-hati karena itu juga yang bisa mengganggu ritme permainan dari tim nasional kita. Belum lagi nanti jika mereka memanfaatkan situasi di dalam kotak penalti pada saat para pemain kita ingin coba merebut bola. Nah, hal-hal ini yang saya khawatirkan teman-teman. Pada saat timnas kita berhadapan dengan tim-tim dari kawasan Timur Tengah dan Bahrain juga bukan merupakan tim yang lemah. Jadi saya pikir ya gak bisa dianggap remeh juga, dan saya yakin Shin Tae-yong tidak menganggap remeh Bahrain, dan juga para pemain tahu bahwa Bahrain bukanlah tim yang bisa diremehkan. Sama juga nanti dengan China, gak bisa, gak ada pertandingan yang mudah. Artinya pertandingan besok malam adalah momen yang menentukan. Jika timnas kita bisa mendapatkan 3 poin, ya artinya langkah untuk bisa menuju ke Piala Dunia akan semakin terbuka. Tapi kita juga harus ingat, kita juga harus sadar bahwa tidak pernah ada target untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang sudah kelihatan nih jalurnya, sudah kelihatan, ini jalannya sudah kelihatan nih. Walaupun masih jauh perjalanannya, tapi sudah kelihatan. Ada chance bagi timnas kita. Namun kita sebagai pemain ke-12 harus merendah. Jangan juga over ekspektasi yang bisa saja nanti menjadi beban bagi para pemain. Karena menurut hemat saya, seharusnya para pemain dari tim nasional Indonesia kita bermain lepas di pertandingan besok malam. Gak ada beban. Buat apa punya beban? Gak ada beban. Bebannya justru berada di para pemain Bahrain. Karena di pertandingan sebelumnya di kandang sendiri mereka dibantai oleh Jepang. Jadi ya kita sebagai pemain ke-12 kita harus cooling down juga di sosial media. Karena sekarang banyak sekali saya membaca narasi-narasi yang dibuat, dan juga saya melihat cuplikan-cuplikan video yang menggambarkan bahwa tim nasional kita sudah menuju dan pasti akan lolos ke Piala Dunia. Gimana caranya mau lolos? Baru juga bermain di 2 pertandingan. Masih ada banyak pertandingan ke depan bos. Ya tapi gimana kita mau kontrol? Ya, orang-orang yang membuat narasi seperti itu. Yang saya khawatirkan jangan sampai orang ekspektasi euforia yang tinggi. Tahu-tahu impact-nya atau efeknya kepada psikologi dari para pemain. Karena para pemain kita harus bermain lepas, bermain dengan tenang. Seperti yang di pertandingan lawan Arab Saudi. Mereka bermain tenang, tik-tak, tik-tak. Iya kan? Main passing, tiba-tiba sudah masuk ke ruang pertahanan Saudi. Menciptakan peluang yang berbahaya. Membuat para pemain Saudi panik. Kenapa bisa seperti itu? Tenang bos, gak ada beban. Ya, tapi pada saat bermain lawan Australia kita lihat 20-25 menit awal aja mainnya tenang, mainnya lepas. Tapi setelah itu tampak ada beban. Tapi di pertandingan away seharusnya main lepas. Walaupun informasi terakhir yang saya terima ada sekitar 1.600-an supporter dari tim nasional Indonesia yang akan hadir di dalam stadion. Itu yang akan memberikan tambahan semangat bagi para pemain kita. Dan kita tahu hadirnya supporter itu sangat penting di dalam stadion untuk memompa, untuk memberikan tambahan semangat bagi para pemain kita. Dan banyak yang menanyakan kepada saya, kira-kira bisa menang nggak ya? Ya tentulah bisa menang lah. Timnas kita namanya peluang, ya pasti ada peluang untuk menang. Tapi kan nggak begitu simpel untuk meraih kemenangan. Karena ya Bahrain feeling saya ini akan haus untuk meraih kemenangan. Mereka tahu jika mereka kalah di pertandingan ini, udah sulit bagi mereka untuk lolos. Tapi sebaliknya, saya masih menunggu juga nih apa nanti kira-kira taktik dari Shin Tae-yong. Apakah dia berani meminta para pemain bermain menyerang? Ya, memang banyak yang menginginkan bahwa Shin Tae-yong menerapkan strategi yang menyerang. Tapi kan nggak bisa segampang itu ya, dia meminta para pemain menyerang ya. Kalau kecolongan gimana tuh? Karena sebetulnya kekuatan timnas kita itu berada di tengah dan juga di pertahanan. Seperti juga yang dikatakan oleh pelatih dari tim nasional Bahrain, si Dragan Talajic ini. Bahwa sebetulnya kekuatan berada di pertahanan dan tengah untuk membangun transisi. Jadi saya pikir jika para pemain kita coba cek ombak dulu 20 menit, 25 menit pertama, ya itu juga bukan sesuatu yang salah. Tapi bukan tidak mungkin seperti lawan Arab Saudi langsung ngegas. Jadi ya sulit sekali memang untuk membaca isi pikiran dari Shin Tae-yong. Tapi feeling saya formasinya akan tetap sama. 3-4-3 pada saat menyerang dan 5-4-1 pada saat bertahan. Dan tidak ada salahnya sama sekali. Karena yang paling penting bahwa para pemain kita bisa melakukan pressing secara intens. Kemudian pada saat memang ingin membangun serangan, passingnya itu harus dijaga. Nah kalau passing bisa dijaga, passingnya akurat, maka kemungkinan besar peluang akan banyak. Dan kita tahu bahwa kelemahan yang sekarang terlihat di timnas kita adalah di depan.
Karena peluangnya itu ada, bos. Peluangnya itu ada, bukan artinya gak ada. Peluangnya ada, tapi finishing yang menjadi persoalan. Nah, saya harapkan siapapun pemain yang mendapatkan peluang, apakah itu dari first line, second line, atau final line, jika mendapatkan peluang, bisa melakukan finishing. Nah, kalau menurut saya teman-teman, peluang bagi Indonesia untuk menang adalah 55%. Artinya Indonesia punya peluang yang sedikit lebih besar daripada Bahrain untuk meraih kemenangan. Kuncinya adalah untuk bermain sederhana. Dapat bola, umpan ke pemain yang paling dekat. Pada saat bertahan, jangan melakukan kesalahan di dekat ruang pertahanan. Karena biasanya pada saat para pemain kita melakukan kesalahan, seperti itu lawan Arab Saudi, kemudian lawan Australia, pasti para pemain tim lawan akan memanfaatkan kesalahan tersebut untuk menciptakan peluang. Walaupun kita tahu bahwa sekarang gawang dari Indonesia dikawal oleh Martin Paes yang memang bermain luar biasa di 2 pertandingan awal, tapi tadi saya baca berita bahwa kemungkinan Martin Paes bermain itu hanya 70%. Ya, kita tunggu nanti keputusan akhirnya seperti apa. Tapi kalau feeling saya teman-teman, timnas Indonesia punya peluang untuk meraih kemenangan. Ya, mau menangnya tipis atau juga mau menangnya dengan selisih 2 gol ya, yang penting bisa meraih kemenangan. Dan kita sebagai pemain ke-12 tetap support. Ya, jangan sampai nanti kalau imbang ataupun kalah kita hujat para pemain. Ya, jangan sampai seperti itu loh. Ya, kalau mau support secara total. Jadi kalau menang kita puji, kalau mana tahu imbang atau kalah, kita tetap dukung. Ya, itulah yang namanya supporter. Supporter itu untuk support. Ya, bukan untuk menghujat, apalagi menghina para pemain dari tim nasional Indonesia. Kita harus memberikan mereka semangat karena mereka di atas lapangan habis-habisan bermain. Kalau perlu saya bisa melihat, ya, kalau perlu mereka akan berkeringat darah, tapi akan memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Jadi feeling saya teman-teman, bahwa Indonesia punya peluang yang cukup baik untuk meraih kemenangan. Ya, kita tunggu nanti bagaimana jalannya pertandingan besok malam. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti giveaway, sudah saya jelaskan di konten kemarin. Ya, pokoknya teman-teman memberikan analisa teman-teman secara singkat, padat, dan jelas. Dan mengirimkan DM ke akun Instagram Jaskaran, underscore-nya 3 kali official. Dan selain mengirimkan analisa, kalian juga mengirimkan screenshot bahwa kalian sudah follow akun IG-nya Jaskaran underscore 3 kali official. Dan juga Anda adalah subscriber dari channel YouTube Triple B. Let's go Indonesia, kita dukung sama-sama teman-teman perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia di pertandingan besok malam lawan Bahrain. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.